Halo, Assalamualaikum Pak Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap Pak ya? Sudah Pak, maaf tadi Oke, sholat dulu Pak. iya iya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lanjut. Kita lanjut Pak Jun, silakan. Ya, Pak Aldi, Pak Afdi Pak, ya, iya Pak Afdi Pak, dari Payakumbuh Pak, saya Kumbu. Pak Afdi ngajarnya di mana Pak Afdi? di SDN 28 Pak, Payakumbuh, Sumatera Barat Pak. Iya, oke. Sudah diupload ya bahan-bahannya. Sudah Pak, 3 Pak, sudah diupload. Apa saja yang diupload itu? PJBL, PBL, dan apa Pak, Project P5 Pak. Oke, baik. Jadi sebagai pendahuluan, saya minta Pak Afdi untuk mempraktekkan mengajar, ya, mengajar simulasi mengajar di kelas kurang lebih 5 menit, ya, 5 menit saja. Jadi di situ ada pendahuluannya, kemudian isi dan penutup. Ya, seluruhnya itu kurang lebih 5 menit. Ya, bisa Pak Abdi ya? Insya Allah. Di tempat di sini aja Pak, di tempat duduk aja Pak. Itu aja di situ. Ya, Ya Pak. oke, siap. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Pak semuanya? Alhamdulillah Pak. Oke, anak Pak semuanya sehat-sehat saja ya. Tidak ada yang sakit. Kemarin ada yang sakit. Baik anak Pak, sebelum kita mengawali pelajaran, coba tepuk semangat dulu. Semangat. Baik, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Siap, Rab? Hormat kerat berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anak, terima kasih ya. Kita sudah membaca doa. Sekarang kita baca ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, anak-anak Pak semuanya. Hari ini materi kita adalah tentang sholat sunnah rawatib ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa memahami tentang sholat sunnah rawatib. Nah, untuk mencapai tujuan itu, nah, ada KKTP yang harus anak bapak pahami nanti atau anak bapak capai, barulah anak bapak dikatakan sudah mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang mana di antara KKTP bisa anak bapak lihat di gambar ya, di fokus yang Pak tampilkan, Pak bacakan satu saja ya, yaitu anak Bapak bisa menjelaskan pengertian sholat rawatib. Silakan anak Bapak, si Akilah coba bacakan nomor 2. Baik Pak, nomor 2 yaitu siswa bisa membedakan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak minta kepada anak Bapak untuk menyebutkan apa pelajaran kita minggu yang lalu. Baik Pak, pelajaran kita minggu yang lalu tentang kitab-kitab Allah Pak. Ya, bagus sekali, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Baik anak Bapak, sekarang coba dengarkan baik-baik ya. Untuk apa nak kita belajar sholat sunnah rawatib? Siapa yang bisa jawab? Nah, tidak ada yang bisa jawab ya. Nah, sekarang anak apa? Silakan duduk berkelompok. Nah, anak-anak Pak, silakan ambil LKPD-nya ke depan. Baik, anak-anak Pak, semuanya sudah mengambil LKPD-nya. Silakan anak Bapak baca instruksinya ya. Instruksinya di LKPD sudah Bapak berikan langkah-langkahnya. Nah, jika anak Bapak merasa kesulitan nanti, silakan tanya sama Bapak. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, silakan diskusi bersama kelompok. Pak kasih waktu 20 menit. Sudah siap, nak? Sudah Pak. Oke, kalau sudah siap, silakan dulu kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Baik Pak. Ya, terima kasih kita ucapkan kelompok 1 ya. Sangat bagus sekali hasil presentasinya. Kita kasih aplaus dulu. Baik, anak Bapak, kita tutup pelajaran ya. Apa saja yang sulit rasanya pelajaran hari ini? Ada yang merasa kesulitan? Ya, enggak ada ya, enggak ada.
Materinya mudah? Mudah ya. Oke, baik anak Bapak. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya, Bapak tutup. Dan materi kita tadi yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu dan sholat wa. Kemudian baik anak Bapak, untuk tugas ya, untuk asesmen sumatifnya, silakan anak Bapak kerjakan di rumah ya, karena waktu kita sudah habis nak, tidak mungkin kita kerjakan di kelas ini lagi ya. Nanti Bapak kirimkan linknya lewat WhatsApp group ya, lewat WhatsApp group. Anak Bapak bisa mengerjakannya nanti di kertas 1 lembar di rumah. Minggu depan kita kumpulkan. Baik, anak Bapak semuanya, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa ke depan, bersyukur ya. Baik Pak, siap berat bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Sudah melaksanakan simulasi ya, kurang lebih sekitar 5 menit. Lancar ya. Saya mau Alhamdulillah Pak. untuk materi Pak Aldi tadi, materinya tentang apa Pak Aldi? Materinya tentang sholat sunnah rawatib Pak. Sholat sunnah rawatib. Untuk kelas berapa Pak Aldi? Kelas 3 Pak. Kelas 3 SD. Oke. Iya Pak. Itu Pak Aldi menerapkan model pembelajaran apa? Yang sebentar ini Pak, itu menerapkan metode pembelajaran PBL Pak. Nah, itu. PBL. Apa itu model pembelajaran PBL? Itu model pembelajaran itu Pak, sesuatu diarahkan kepada masalah di dunia nyata Pak gitu. Tadi karena waktunya sedikit jadi nggak bisa menyebutkannya atau membacakan. Coba masalah apa yang di dunia nyata itu? Nah, Gini silakan. Pak, masalah nyata di PBL contohnya Pak ya. Contohnya gini Pak, kenapa orang tidak mau melaksanakan sholat sunnah rawatib nak? Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan itu pahala orang mengerjakan 12 sholat sunnah itu dibangunkan oleh Allah, yaitu surga, rumah di surga nanti. Kenapa orang tidak mau mengerjakannya? Kenapa? Pernah enggak orang siap sholat langsung aja pergi? Jadi anak-anak tuh Pak dan jawab Pak, pernah Pak, pernah. Terus gimana caranya kita untuk agar orang tersebut mau melaksanakan sholat sunnah Pak? Begitu caranya Pak. Jadi anak-anak tuh tidak tahu Pak gimana caranya. Kenapa? Karena tidak tahu. Silakan duduk berkelompok. Nanti materi yang anak Bapak pelajari hari ini akan menjawab semuanya gitu Pak. Ya, oke. Selain model PBL, model apa lagi yang Pak upload? PJBL Pak. PJBL. Bisa dijelaskan apa itu PJBL? Iya Pak, Project Basic Learning Pak. Jadi PBJL ini Pak, itu siswa itu nanti diharapkan bisa menyelesaikan sebuah produk Pak, itu atau produk. Kemarin saya coba itu tentang sholat sunnah sholat sunnah rawatib aja, tapi model pembelajarannya PBJL itu anak-anak itu ada mengerjakan membuat minmap atau peta konsep Pak, peta konsep, dan ada juga yang membuat kemarin menyusun hadis tentang kewajiban untuk sholat berjemaah. Nah, karena permasalahannya di tujuan pembelajaran saya buat kemarin yaitu banyaknya orang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah gitu Pak. Jadi dengan anak itu membuat produk, jadi produk itu harapannya bisa ditempel di mading itu atau di masjid-masjid, mudahan orang-orang membaca itu nantinya bisa tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah itu. Jadi intinya PBJL itu Pak, menurut saya itu anak ini bisa menghasilkan produk gitu Pak. Ya, bukan produk ya. Baik. Iya Pak. Baik. Selanjutnya terkait dengan P5. P5. Di-upload P5. juga kan? P5 ya. Iya Pak. Iya Pak, P5 Pak. Ya. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak. Ya. Untuk proyek ini di sekolah Pak Afdi gimana penerapannya?
Apa Pak? Di sekolahnya kalau untuk yang diupload itu apa yang dibuat? Oh itu. Apa Pak? Gaya hidup berkelanjutan Pak, apanya? Temanya Pak. Tapi yang diangkat di sana topiknya tentang sampah Pak, gitu. Sampah. Ya, Iya. bisa jelaskan langkah-langkahnya seperti apa itu? Oh, langkah-langkahnya Pak. Baik Pak, langkah-langkahnya. Dulu kami ambil tema ini Pak, karena di sekolah itu memang banyaklah sampah berserakan Pak. Jadi kurangnya kesadaran siswa ini untuk mengambil sampah ke dalam, masukkannya ke dalam tong sampah. Jadi itu dasarnya sekolah dulu dan juga kepala sekolah untuk mengambil tema itu tentang hidup berkelanjutan itu. Jadi apanya langkah-langkahnya Pak? Yang pertama itu pengenalan kepada siswa tentang sampah-sampah, gitu, pengenalan. Yang kemudian yang kedua itu meminta kepada siswa apa efek dari banyaknya sampah ini, gitu. Kemudian yang ketiga langkahnya itu yaitu minta kepada siswa apa aksinya yang harus dilakukan Pak, itu. Apa harusnya dilakukan. Kemudian baru refleksi dan tindak lanjut Pak. Nah itu gambarannya Pak. Yang Untuk pelaksanaannya Pak Aldi itu dibantu dengan siapa saja? untuk pelaksanaannya Pak, kita kan mengajar guru agama Pak kan. Jadi 1 jam dalam seminggu Pak. Jadi kadang-kadang saya masuk berdua dengan guru kelas, kadang-kadang sendiri aja Pak itu di dalam kelas itu. Yang penting masuk 1 jam seminggu itu P5-nya Pak. Ya, Itu aja pelaksanaannya Pak. ya. Kalau untuk semester ini udah selesai atau masih jalan? Produk yang modul yang dikirim itu sudah selesai kemarin Pak. Sudah selesai. Ya, baru selesai Pak. Oke, baik. Lalu nilai-nilai apa Iya, Kurang jelas Pak. di materi itu Pak Aldi? Halo Pak. Nilai-nilainya apa yang setelah pelaksanaan itu apa yang ditanamkan? Oh itu, yang ditanamnya itu tentang apa Pak? Kerjasama Pak, gotong royong dan juga tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nilainya ditanam sana. Oke, baik. Ya cukup ya Pak Afdi ya. Iya Pak. Hasam sudah cukup dari saya. Terima kasih Pak Yud. Oke Pak Afdi. Ya Pak. Judul PTK-nya apa Pak Afdi? Judul apa Pak? PTK-nya judulnya apa? Tinang kelas dengan proposal Pak. Meningkatkan motivasi belajar siswa tentang surah Al-Alaq sampai 5 Pak. Itu masih ingat Pak, belum diganti. Rencananya mau diganti surah Al-Alaqnya Pak. Oke. Teori yang dipakai apa Pak Afdi di situ? Teori tentang apa? Nggak tahu. Nggak ingat lagi Pak, nggak bisa buka Pak. Oke. Ya, karena variabelnya Pak Afdi adalah motivasi, berarti teorinya tentang motivasi kan? Teori motivasi belajar kan? Oh iya Pak, Pak ya motivasi tentang belajar Pak. Iya. Instrumennya bagaimana? Pak Afdi gunakan instrumen apa? Instrumennya pakai angket Pak. Angket Pak. Oke. Angketnya disebar berapa kali itu? Kita melihat motivasi perubahan motivasi. 1 kali saja atau 2 kali? 1 kali saja Pak. 1 kali saja. Pada saat apa? 1 kali saja Pak. Apa Pak? Pada saat apa Pak Afdi? Pada saat siklus pertama, kedua, atau sebelum siklus? Sebelum siklus pertama disebarkan Pak untuk melihat motivasi sebelum belajar. Oke, setelah itu tidak disebar lagi. Iya disebar lagi Pak. Disebar lagi berapa kali? Tadi bilang 1 kali atau 2 kali? Tadi bilang 1 kali Pak, tapi kemarin belum dibikinkan siklusnya Pak. Jadi jadi saya jawab sesuai di sana. Oh gitu. Saya 2 kali Pak, sebelum dan sesudah Pak. Oke, baik. Oke, Ya. cukup Pak Abdi.
Berikutnya, Pak Afdi ada Quran di situ? Al-Quran tidak ada, Pak. Oh, berarti Pak Afdi hafal 30 juz sepertinya ya? Juz 30, Pak. Oh, juz 30. Tidak ada Al-Qurannya di situ, Pak. Iya. Berarti baca yang dihafal apa, Pak Afdi? Ayat Qurannya. Yang dia Hafal Al-Baqarah Oke, tidak? Pak. Satu. Al-Baqarah hafal, Pak. 4 ayat aja. 4 ayat saja. Yang terakhir. Iya, Al-Baqarah. Ya. Ya, Naba Kalau oke, Pak. Kalau Naba oke. Naba oke. Ya. Oke, Naba Kalau oke. Juz 30 oke. oke, coba saya tidak buka Quran ya. Kalau surat apa namanya? Al-Baqarah halaman kedua ini. Coba baca innalladzina kafaru sawaun alaihim. Bisa disambung itu? Sampai sana dapatnya, Pak. Bisa dapat itu? Sudah hafal itu atau belum? Innalazi dari alif lam mim aja lah, Pak, bacanya, Pak. Jangan, dari awal, dari pertengahan ini. Dari apa namanya? Ayat ke-6. In Innalladzina kafaru Innalladzina sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum. kafaru sawaun. Ya, Coba dulu, Pak. Coba dulu, Pak. Di mana berhentinya berarti sampai sana apa lagi, Pak? innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba lanjut. Qatamallahu Khatamallahu ala qulubihim makanu. Nah, sampai sana dapatnya, Pak. Kalau Al-Baqarah sampai sana dapatnya, Pak. Oke, coba Pak Afdi baca ini, An-Naba baca ini. aja lah, Pak. Mudah, An-Naba aja. Oke, Pak Afdi baca ini. Oke. Oke, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, baik, baik, cukup. Mantap sebenarnya Pak Afdi ya. Cuman Al-Baqarah cuman sampai di 4 ayat pertama ya. Oke, oke, oke. Coba sekarang nulis Pak. Ada pulpen dan oke. Coba Ya, Pak. ditulis ayat pertama dari Al-Qadar. Al-Qadar. Ayat pertama dari Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba ditulis. Inna Anzalnahu fi lailatul qadar. anzalnahu fi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba. Caranya kok alternatifnya dua. Jadi mungkin ada anzalnahu karena kalau dia susah mau dia pulang fi lailatul qadar. yang bisa karena dia bisa masuk di jawab saja masalahnya satu kalau masalah jadi
Saya bisa banget jadi urusan langsung ambil langsung bawa pulang. 3 hari saja. Sudah, Pak Abdi? Urus, besok Sudah, Pak. ambil. Coba diperlihatkan ke layar. Dari tahun dia. Inna anzalnahu fi lailatul. Oke, baik. Jadi kamu Pak Abdi ngajar SD ya? Oke. Pak. Baik, cukup Pak Abdi. Hari ini cukup. Silakan Iya, Pak, terima kasih, Pak. left room. Nanti kita tunggu lagi di PPL insya Allah. Terima kasih Pak Abdi bisa keluar.